Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, bertemu lagi bersama saya di pembelajaran daring, yaitu tentang kita akan pada pertemuan ini menjelaskan tentang materi pendidikan agama Islam dengan materi kita yaitu Toharoh. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin sebelum kita masuk kepada materi kita itu materi Toharoh, maka kita akan belajar dulu mengetahui peta konsep tentang pembelajaran pada kali ini. Nah, anakku sekalian, nah pada pembelajaran ini yaitu peta konsep yang pertama yaitu kita akan menjelaskan tentang toharo. Toharo itu kita akan dibahas yaitu hadas dan ada najis. Najis kita akan bahas sampai cara menyucikannya. Hadas juga kita akan bahas dan dengan cara sampai pada cara mensucikannya. Anak-anakku sekalian, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang toharoh. Nah, apa itu toharoh, anak-anak sekalian? Toharoh itu menurut bahasa Arab yang berarti suci atau bersih. Itu namanya toharoh. Jadi toharoh itu menurut bahasa Arab atau secara bahasa atau secara etimologi bahwa toharoh itu adalah suci atau bersih. Kemudian anak-anak sekalian, menurut istilah, toharoh itu artinya menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis dan menyucikan diri dari hadas. Karena perlu kita ketahui bahwa dalam toharoh itu ada toharoh dari najis dan toharoh dari hadas. Jadi menurut istilah bahwa toharoh itu adalah menyucikan badan kita keseluruhan, kemudian pakaian kita, serta tempatnya. Tempat yang akan kita, contoh kalau kita mau ibadah, nah tempat ibadah itu kita juga harus dibersihkan. Dari apa? Yaitu dari najis. Kemudian menyucikan diri juga dari hadas. Nanti ada hadas kecil, ada hadas besar. Nah anak-anakku sekalian, toharoh itu memang dijelaskan di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 222 bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini adalah dalilnya, dalil tentang toharoh, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan dirinya, yaitu orang yang al-mutatahhirin, yaitu orang yang menyucikan dirinya. Nah, anak-anak sekalian, dari toharoh itu kita akan menuju pada macam toharoh, yaitu toharoh bersuci yang pertama dari hadas. Apa itu hadas? Hadas itu adalah sesuatu kondisi di mana seorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara atau tata aturan hukum Islam. Jadi hadas itu adalah kondisi seseorang di mana kita itu orang itu dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara, baik hadas kecil maupun hadas besar. Jadi kalau seandainya tidak suci, maka orang itu tidak sah untuk melakukan suatu ibadah. Karena dia berhadas. Nah, anak-anak sekalian, bahwa hadas itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hadas kecil dan yang kedua ada hadas besar atau hadas sogir dan hadas kabir. Hadas kecil apa anak-anak sekalian? Ada hadas kecil itu yaitu hadas yang disebabkan oleh yang pertama keluar sesuatu dari kubur, anus maupun kubul atau kemaluan. Jadi keluarnya sesuatu dari dubur, dari anus itu berupa tinja kalau bahasa kitanya, dan dari kubul atau kemaluan. Dari anus ini bisa tinja, bisa berupa bentuk ataupun berupa angin itu dengan kentut ini keluarnya sesuatu. Dan dari kemaluan ini keluarnya mungkin air seni atau kencing dalam bahasa kita. Yang berikutnya menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan. Ini bisa menyebabkan hadas kecil. Ini menyentuh
kemaluan depan dan kemaluan belakang dengan telapak tangan. Ini telapak tangan, ya telapak tangan. Pokoknya telapak tangan itu dari sini ya. Itu bisa batal. Tapi kalau seperti ini itu tidak batal karena bukan dengan telapak tangan. Kemudian hilangnya akal. Karena apa hilangnya akal? Karena tidur, epilepsi, gila dan mabuk, pingsan ya. Kalau dalam bahasa kitanya pingsan, gila walaupun cuma sebentar dan mabuk. Dan yang berikutnya bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim atau yang bukan mahram. Dan memang muhrim ini, tapi kalau anak-anak yang belum balik, yang belum masuk masa balik itu dia tidak akan batal karena belum balik. Nah, memang dalam bersentuhan kulit ini banyak sekali pendapat anak-anak sekalian. Memang kalau kita eh, mengikuti kepada pendapat ini bahwa memang bersentuhan kulit antara perempuan dan laki-laki ini dengan bukan muhrimnya maka dia akan batal. Baik ada rasa ataupun tidak ada. Dilanjutkan, yaitu cara mensucikannya dengan apa? Cara mensucikan hadas kecil ini yaitu dengan berwudu atau dengan bertayamum. Bertayamum itu adalah pengganti wudu apabila tidak ada air untuk berwudu. Yaitu bertayamum ini menggunakan debu ataupun tanah. Nah, anak-anak sekalian, dilanjutkan yaitu hadas yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu kondisi hukum di mana seseorang sedang dalam keadaan janabah. Itu hadas besar. Apa itu janabah? Janabah itu artinya status hukum yang tidak berbentuk fisik. Berarti tidak status hukum tapi tidak berbentuk fisik, tidak kelihatan. Sehingga janabah tidak identik dengan kotor. Beda. Jadi dia tidak keadaan tidak suci, tapi tidak sucinya itu tidak berbentuk kotoran. Beda dengan kita bersentuhan atau menyentuh kotoran. Maka di situ kita hadas tapi dengan apa? Itu dengan najis kelihatan gitu ya. Anak-anak sekalian, di antara hadas besar penyebabnya yang pertama yaitu hubungan suami istri. Kemudian datang bulan bagi wanita atau head itu bagi wanita, maka dia dikategorikan hadas besar. Keluarnya darah nifas bagi wanita, darah nifas bagi wanita saat melahirkan. Kemudian melahirkan. Kalau melahirkan otomatis dia akan mengeluarkan darah nifas. Kemudian keluarnya mani sengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang berikutnya meninggal dunia. Maka inilah sebab-sebab yang menyebabkan seseorang itu berhadas besar. Nah, dengan apa cara mensucikan hadas besar ini? Nah, anak sekalian, cara mensucikannya yaitu dengan mandi wajib atau bertayamum. Tapi kita biasanya karena di kita itu alhamdulillah banyak air, maka cara mensucikan hadas besar ini yaitu dengan cara bermandi wajib, jangan bertayamum. Kalau bertayamum nanti kita seolah-olah akan berbaring di atas debu atau gimana. Tapi kita karena banyak air, jadi kita diusahakan cara mensucikan hadas besar itu dengan mandi wajib. Nah, anak sekalian, selain dari bersuci, toharoh itu dari hadas, yang kedua yaitu ada toharoh dari najis. Apa toharoh dari najis? Apa itu najis? Anak-anak sekalian, najis itu adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci. Nah, ya kalau benda kotor ini pasti biasanya nampak, real. Jadi nampak bisa kelihatan oleh kasat mata yang menyebabkan seseorang tidak suci seperti apa? Kotoran hewan, kotoran manusia, bangkai, darah, nanah, alkohol, anjing dan babi. Nah, ini adalah macam-macam eh, yang menyebabkan najis itu ya. Jadi bentuk najis itu seperti ini dan banyak lagi lah. Ada air kencing itu juga salah satu jadi dari najis. Kemudian anak-anak sekalian, najis itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama najis mukhaffafah atau ringan,
najis mutawasitoh atau sedang, dan najis mughaladhoh atau berat. Nah, jadi 3 macam najis. Ingat-ingat ya anak sekalian, ada najis mukhaffafah itu ringan, mutawasitoh itu sedang, dan najis mughaladhoh itu najis yang berat. Nah, apa itu najis mukhaffafah yang ringan? Contohnya apa? Contohnya najis muhafafah itu adalah air kencing bayi laki-laki yang usianya belum sampai 2 tahun atau belum makan minum kecuali air susu ibu atau ASI. Jadi air kencing anak laki-laki, ya, bayi maksudnya bayi laki-laki yang usianya belum genap, belum sampai 2 tahun dan itu pun belum makan apa-apa kecuali apa? Kecuali air susu ibu. Kalau air kencing perempuan maka itu bukan najis muhafafah tapi najis mutawasito. Yang muhafafah itu air kencing bayi laki-laki usianya belum sampai 2 tahun atau belum makan apa-apa selain air susu ibu. Cara mensucikannya ini mudah sekali karena ini najis ringan. Cukup dipercikan air yang suci pada tempat yang terkena najis. Dipercikan air yang suci. Maksudnya air yang suci itu air yang memang belum terkena najis juga. Karena kalau airnya itu air mutanajis atau air yang sudah terkena najis, maka dia tidak bisa untuk menyucikan tempat yang terkena najis. Nah, sekalian, yang kedua yaitu najis mutawasitoh. Adalah najis yang tergolong sedang. Najis tergolong sedang ini biasanya banyak sekali ya. Najis yang mutawasitoh diantaranya darah, nanah, kotoran manusia, muntah, bangkai, minuman yang beralkohol itu najis mutawasitoh. Kemudian air kencing selain air kencing bayi laki-laki tadi. Nah, najis mutawasito ini dibagi menjadi 2 anak sekalian. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah yaitu najis yang dapat diketahui dengan indera. Jadi bisa dilihat warnanya, bisa dilihat bentuknya, bisa dirasakan baunya, atau bisa dirasakan rasanya. Jadi kelihatan warnanya seperti apa, baunya seperti apa, dan rasanya gimana bisa dirasakan. Itu najis mutawasitoh ainiyah. Nah, ingat-ingat anak sekalian, cara masukkannya gimana? Dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang semuanya. Sampai hilang apanya? Warnanya hilang, baunya hilang, dan rasanya pun hilang. Tapi rasanya jangan sampai kita najis itu kita dijilat supaya rasanya kita bisa dirasakan. Jangan. Tapi kita harus diprediksikan semuanya itu bisa hilang. Nah, anak sekalian, yang kedua yaitu najis mutawasitoh hukmiyah. Apa najis mutawasitoh hukmiyah? Najis yang tidak dapat diketahui dengan indera. Seperti warnanya, rasanya, baunya, itu tidak bisa diketahui. Namun ada najis itu, gitu. Kita yakin najis itu ada. Seperti apa? Seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering. Contoh, kita kencing, nah air kencingnya itu mercik kepada celana atau baju kita. Tapi kan sudah dalam keadaan kering. Nah, maka itu kita tidak bisa, warnanya tidak kelihatan, baunya tidak dirasakan, dan rasanya pun kita tidak bisa merasakannya. Nah, maka itu masuk dalam najis mutawasitoh hukmiyah. Nah, cara mencucikannya gimana anak sekalian? Dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna, bau, dan rasanya. Karena apa? Karena najis ini tidak nyata, tidak bisa dilihat oleh panca indera. Nah, anak-anakku sekalian, yang kedua yaitu yang ketiga maaf, yang ketiga itu najis mughaladoh, itu najis yang berat. Berat di sini karena di sisi lain cara mensucikannya pun ini tergolong berat, beda dengan najis yang 2 tadi. Nah, najis mughalladho apa? Najis yang tergolong berat diantaranya yaitu yang bersumber dari najis anjing ataupun babi. Baik jilatannya, biasanya jilatan anjing, jilatan babi, air kencingnya, kotorannya, dagingnya, tulangnya, darahnya maupun bangkainya. Jadi ini semuanya keseluruhan ya. Dari anjing dan babi itu keseluruhannya itu mengandung najis mughalladhoh. Makanya anjing dan babi ini diharamkan menurut nas Al-Quran untuk
dikonsumsi. Otomatis kalau diharamkan berarti banyak sekali dampak negatif kalau kita mengkonsumsinya. Nah, anak sekalian, najis mughaladhah ini bagaimana caranya untuk supaya najis mughaladhah ini bisa suci, bisa disucikan. Jadi jangan sampai karena baju kita, pakaian kita terkena najis mughaladhah, kita buang. Jangan. Tapi najis ini bisa disucikan ya anak-anak sekalian. Dengan apa? Yang pertama yaitu dengan dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali. Kita cuci dengan air 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Jadi debu atau tanahnya pun harus suci, jangan sampai terkena najis pula. Jadi disiram dengan air 7 kali. Nah, salah satunya itu maka harus pakai tanah. Supaya apa? Supaya najis ini suci. Nah, anak-anak sekalian, kita tadi bahas tentang hadas dan najis. Ya, ada hadas dan najis. Nah, perbedaannya seperti apa antara hadas dan najis? Nah, di sini ada. Kalau hadas itu berupa perbuatan atau tindakan, sedangkan kalau najis itu berupa benda di luar tubuh kita. Contohnya, buang air kecil ini hadas, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, baik depan atau belakang, head, nifas, ini bentuknya adalah hadas. Perbuatan. Kalau di luar tubuh kita, air kencing, nanah, darah termasuk ini adalah termasuk darah head juga ya anak sekalian, itu adalah najis. Kalau darah headnya itu najis, kalau headnya itu adalah hadas. Kemudian dari pembagiannya, kalau pembagiannya hadas itu ada 2 macam, ada hadas besar dan hadas kecil. Kalau najis ada 3 macam, ada najis mukhafafah, mutawasitoh, dan mughaladhah. Kemudian cara mensucikannya, kalau hadas dengan wudhu, mandi wajib, tayamum. Kalau najis cara mensucikannya sesuai dengan macam tadi. Kalau mukhafafah cara mensucikannya gimana? Kalau mutawasito cara mensucikannya gimana? Kalau mughaladhah pun cara mensucikannya gimana? Mungkin itu anak-anakku sekalian tentang materi kita toharoh yaitu tentang macam-macamnya. Ada tadi ada najis dan ada hadas. Nah, mungkin anak-anak sekalian untuk tanya jawabnya apabila ada sesuatu masalah yang akan perlu dipertanyakan mungkin kita akan bahas saat pertemuan tatap muka. Nah, anak-anak sekalian, untuk sebagai bahan evaluasi kita, untuk bahan evaluasi anak-anakku sekalian, silahkan anak-anak sekalian untuk lebih lengkapnya dibaca di buku yang sudah kami berikan. Kemudian apabila ada pertanyaan-pertanyaan, ada evaluasi, silahkan dikerjakan di bukunya yang sudah diberikan oleh Pak Guru. Nah, anak sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.